Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Ini terkait lanjutan kasus Hasto dan KPK. Rupanya belakangan ini KPK berhasil dilemahkan, ya kan, banyak isu seperti itu, dan lanjutannya malah meremehkan atau menjegal anak buah Prabowo. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung, let's go. Ini terakhir kami belajar tafsir Quran. Katanya Bobi yang tidak boleh diadakan di sini lagi. Pengajian dikosongkan. Apa terkait dengan adanya video viral yang mengenai masjid di rumah dinas gubernur, katanya itu nggak boleh lagi kegiatan-kegiatan ibadah di situ karena disuruh oleh Bobi Nasution. Kenapa kita tinggal di situ? Saya sekarang nggak tinggal di rumah dinas wali kota. Belum boleh, belum bisa secara aturan dan ataupun apapun masuk ke rumah dinas gubernur. Tinggal aja belum boleh, apalagi ngasih instruksi di situ ya. Saya rasa nggak inilah ya. Mudah-mudahan yang menyampaikan seperti itu makin sering ke masjid. Yang mau makan siang siapa? Menunya Pak Prabowo, terima kasih Prabowo, Pak Prabowo. Ya. Kita makan lagi ya guys ya. Profil Patra MZ, kuasa hukum istri Ferdi Sambo, pernah jadi pengacara Anas Urbaningrum. Kuasa hukum istri Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Patra MZ baru saja muncul ke halayak. Pada kemunculannya, ia menanggapi pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak terkait kasus polisi tembak polisi. Dikutip dari Tribun News, Patra mengatakan bahwa advokat adalah profesi ahli hukum, bukan ahli sihir. Selain itu, Uwi melaporkan Ganjar ke KPK bersama satu orang lain, yakni Direktur Utama BP di Jateng periode tahun 2014-2023 berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa laporan itu atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi. Nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. IPW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Ban Jateng inisial S dan juga pemegang saham kendali Ban Jateng Ganjar Pranowo diperkirakan terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Katanya, Sugeng menjelaskan bahwa perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Ban Jateng yang dipahami sebagai cashback. Indonesia Police Watch IPW melaporkan Direktur Utama Ban Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023 bernama Supriyatno dan Gubernur Jateng periode tahun 2013 sampai tahun 2023 Ganjar Pranowo ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni meyakini tak ada motif politik terkait laporan ini. Kalau laporan ini disubmit sebelum Pilpres kemarin, itu baru berpolemik. Tapi kan sekarang sudah selesai. Saya kira tidak ada motif-motif politik tertentu, ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa 5 Maret 2024. Sahroni menyebut laporan ini adalah hal yang biasa. Dia berkaca pada pengalamannya yang juga pernah dilaporkan. Sahroni meminta KPK untuk memproses laporan EPW bila ada bukti-bukti pendukung KPK. Terang Sahroni harus transparan. KPK juga wajib menerima dan memproses laporan dari siapapun apabila ada bukti-bukti yang mendukung. Kalau ternyata bukti tak mencukupi sehingga laporan tak bisa lanjut, ya diumumkan saja secara transparan. Kenapa kita katakan
kita sedang memperjuangkan keadilan. Mungkin Pak Jamin Ginting bisa koreksi. Boleh tidak kemudian KPK mengusut, menyidik kasus ini? Menurut Undang-Undang 19 2019 pasal 11. Setahu saya tidak bisa. Kenapa? Lah, di bawah 1 miliar tidak ada kerugian negara. Pasal itu jelas sekali. Oke, biar tidak salah, maksudnya kita baca sama-sama saja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E KPK baru ya? Iya. Pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Ada batasnya. Ada batas pertamanya adalah ada kerugian negara. Dalam kasus ini ada nggak kerugian negaranya? Kasusnya receh. Receh, bener dong berarti gue bener. Receh, oke. Tetapi kita bisa melihat ternyata dampaknya luar biasa. Sehingga kemudian Harun Masiku yang tadi abang benar katakan, seharusnya dia kan mencari kerja. Ya, betul. Ya. Kemudian dia berani menyuap. Betul. Ya, dibantu oleh orang. Betul. Artinya ketika dia lari sampai 60 bulan atau 5 tahun, duit dari mana, Bang? Dan koruptor, Bang, kalau dia kabur, dia nggak mungkin ngumpet di jembatan, Iya betul. di terminal. Berarti ada yang membiayai. Wah, ada. Jadi Harun Masiku tuh sampai detik ini ada yang membiayai. Ada yang membiayai, Bang. Karena kan dia nyari kerja, Bang. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Nggak punya duit, makanya menjadi anggota DPR. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Dia mesti ngutang tuh. Kalau nggak dia bayar sendiri kan. Dan pengalaman saya, Bang, ketika menangkap buronan koruptor. Kan yang buron bukan hanya Harun Masiku, iya, banyak. Karena koruptor nggak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, Bang. Yang kabur itu biasanya konglomerat, Bang. Pejabat tinggi yang punya uang untuk membiayai diri mereka. Itu pun ketangkep. Itu pun ketangkep setelah 1 tahun atau 1,5 tahun. Psikologis seorang koruptor melarikan diri itu hanya 1 sampai 1,5 tahun, Bang. Setelah itu mereka pasti sulit untuk ditangkap. Dan ketika ketangkap, tahu nggak, Bang, di mana? Di mana? Pertama, di apartemen mewah. Apartemen mewah. Yang kedua, rumah townhouse. Rumah townhouse. Yang premium. Ya, kemudian juga di tempat-tempat yang istilahnya memang itu tempatnya koruptor. Mewah. Ya kan, di penthouse dan sebagainya. Artinya sekarang ketika Harun Masiku masih belum ketangkap dan Hasto pun sudah jadi tersangka. Ada apa? Saya pernah bersama Pak Jokowi ketika bicara soal 3 periode. Dan kami ada beberapa pimpinan media, mungkin kami cuma berempat atau berlima di Istana Bogor. Yang saya dengar sendiri dibilang, saya nggak mau 3 periode. Saya tidak mau menjadi orang yang cacat. Saya presiden yang membuat cacat konstitusional. Itu bahasanya. Mungkin ada beberapa teman saya bisa dikonfirmasi tentang itu. Saya bersatu dengan Pak Joko Widodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau. Tapi saya tidak pernah benci dengan beliau. Bahkan sekarang saya sangat sayang sama beliau sebenarnya. Saya tidak malu-malu mengatakan, saya saksi beliau berjuang untuk rakyat Indonesia. Saya tidak malu-malu. Saya tidak menjilat, saya tidak molor, saya tidak. Saya diajarkan oleh ustaz-ustaz saya, guru-guru saya, katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan kita teruskan budaya-budaya memfitnah, menghujat, mengejek, mencaci maki. Itu budaya yang tidak baik. Kita tinggalkan. Kita berpikir yang baik, kita bertutur kata yang baik, kita berbuat yang baik. Itu yang diharapkan oleh rakyat kita. Oke, itu deh videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.